Pasar petani. Ada anak laki-laki menatap pada seorang pemilik toko daging yang sedang membunuh ayam. Matanya kabur, kurang tahu dia pikir apapun. Kembali rumah. Dia mengeluarkan kepala ayam dari sakunya. Inilah kepala ayam yang dia dicuri. Alphonse memasuki kepala ayam dalam toples kaca untuk diawetkan. Di bawah tempat tidurnya, semuanya adalah serangga. Inilah hobi khusus Alphonse. Kumpulkan hewan mati. Tapi hari itu dia lupa ditutup pintu. Semua guci hewan dilihat oleh ayahnya. Anak sesat begitu. Ayahnya sangat marah. Alphonse dipukul oleh ayahnya. Tak berduga, permukulan itu memperpanjang sampai 10-an tahun. Alphonse sudah dewasa. Tapi akal pikir itu masih gak menghilang. Makin hari makin banyak. Dia melihat tali yang digantung pakaian di luar jendela. Akhirnya, pada malam hari itu, dia memakai tali itu untuk taruh ke leher ayahnya. Selesai semuanya dengan kejam. Masalah ini hanya terjadi di daerah pertanian India. Tidak siapapun perhatian dengan menghilang orang biasa. Tapi setelah bertahun-tahun, anak perempuan kecil yang hilang sudah menarik perhatian dari polisi. Saat gadis kecil itu selesai sekolah, tiba-tiba dia melihat bulu yang indah di tanah. Gadis itu ingin mengambilnya. Bulu seperti dikendalikan, terbang ke depan. Gadis itu mengejarnya. Kedimuan, menghilang. Lebih cepat, anggota keluarganya sudah memberitahu ke polisi. Seorang polisi wanita datang untuk menyelidiki kasus ini. Karena seorang menghilang ialah gadis kecil. Dia segera mengirim semua tenaganya untuk mencari. Tidak berduga, mereka masih terlambat. Orang-orang ditemukan seorang gadis kecil di sebelah tempat pembuangan sampah. Gadis itu tak napas. Penyebab kematiannya adalah luka tusukan fatal di jantung. Ini bukan perbunuhan yang pertama di daerah ini. Gadis kecil lainnya juga meninggal karena prosedur yang sama. Polisi wanita itu berpikir bahwa kedua kasus itu bisa disebabkan oleh orang yang sama. Setelah itu dia kasih tahu kepala kepolisian minta forensik datang untuk membantu menyelidiki. Saat ini, kasus seperti ini terlalu banyak. Hanya ada satu forensik yang tersisa. Itulah adik mantan suaminya. Si polisi ada sedikit malu. Karena kasus ini terlalu serius. Dia masih setuju. Forensik bergabung, penyelidikan dimulai. Melalui analisis pakaian yang gadis dipakai saat dia dibunuh, forensik menemukan beberapa jejak yang sangat mencurigakan. Dia tidak buru-buru untuk mengeluarkan kesimpulan. Dia ke tempat yang gadis kecil menghilang. Memang, semuanya seperti dia dipikir. Yang pertama, di pakaian menulis salib. Seperti berbentuk pagar. Mungkin gadis kecil mengikuti pagar untuk pergi. Saat pergi ke depan, ada sepohon. Kocok sedikit. Langsung jatuh beji-beji yang putih. Inilah Amiang. Di pakaian gadis kecil juga punya. Dinding di sebelah pohon penuh lumut. Mirip dengan tanda di pakaiannya. Gadis itu pasti lewat kawasan ini. Di ujung jalan masih ada saluran pembuangan. Di dalamnya ialah air limbah. Bagus ada noda kotoran di baju. Akhirnya, gadis kecil menghilang di sini. Forensik masih menemukan. Terowongan di bawah saluran pembuangan masih rendah. Dewasa-dewasa yang biasa tidak bisa melewat. Pikiran tentang tempat ditemukan gadis itu. Di samping ialah tempat pembuangan sampah. Kenapa si pembunuh itu tak langsung buang mayatnya ke sana? Mungkin karena dinding di tempat buang sampah tinggi 1,5 meter. Pembunuhnya tidak bisa menyeret tubuh ke atas. Dari pikiran atas, forensik pikir bahwa si pembunuh mungkin adalah anak kecil. Polisi wanita itu sudah memotong katanya. Katakan, dia sudah menjadi polisi sudah lama. Belum tahu pembunuh ialah anak. Ini bukan prediksi yang realistis. Si polisi wanita langsung pergi. Forensik tak berdaya. Tapi dia gak punya waktu untuk berdebat. Karena di departemen kepolisian sudah seorang datang. Ialah kepala kepolisian baru saja pensiun. Dia berkata semua kasus saat ini mengingatkannya tentang kasus sudah 10 tahun yang lalu. Korbannya juga anak-anak, jumlahnya sampai 4 orang. Awalnya, mereka menangkap si pembunuh. Ialah seorang sopir dari sekolah. Tidak berduga, saat di penjara, muncul kasus pembunuh lagi. Sopir tertangkap karena kesalahan. Ini membuat di departemen kepolisian diejek waktu yang lama. Akhirnya kasus ini belum selesai. Kepala kepolisian berkata, sopir yang ditangkap salah juga tak dapat pekerjaan yang lain. Dia merasa sangat bersalah. Akhirnya, dia diundang orang itu menjadi sopirnya. Tujuannya bukan ke sini untuk bilang hal ini.
yang membawa DNA pembunuh sebenarnya dari kasus 10 tahun lalu. Dia memberitahu bahwa si pembunuh sebenarnya tahun itu sudah muncul untuk melakukan kejahatan. Ingin forensik sedikit analisis. Saat ini, mereka sudah mencari petunjuk baru. Dari pihak polisi udah cari seorang saksi. Dia berkata dia sudah tahu wajah pembunuh. Inilah anak cowok, umurnya kira-kira 11 tahun. Mata besar, bibir tebal, rambut panjang. Orang saksi menegaskan, ini adalah sosok si pembunuh. Polisi segera mengadakan konferensi pers untuk mencari orang di gambar ini. Tidak berduga, mereka sudah tambah petunjuk dengan cepat. Seorang psikiater sudah ketemu dengan polisi wanita. Berkata orang di gambar, adalah pasien rekan kerja. Bernama Rueben. Dia punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Dokter sudah merawatnya selama 3 tahun. Akhirnya dia dipotong dengan pisau dan terluka. Setelah itu Rueben juga hilang, kurang tahu di manapun. Pelakunya telah diidentifikasi. Polisi segera mulai mencari. Tapi mereka gak tahu bahwa saat ini, Rueben sedang di kamar rumah sakit. Menatap seorang gadis kecil yang berjalan sendirian. Inilah saat Rueben mengarahkan pandangannya. Sampai ketika orang tua gadis kecil itu keluar dari kamar. Gadis kecil itu sudah menghilang. Polisi datang dengan cepat. Tempat itu hanya ketinggalan sisa coklat yang gadis makan. Forensik segera melakukan analisis kulit batang coklat. Di atas, 2 jenis DNA terdeteksi. Apa yang tidak terduga adalah pemilik DNA. Satu memiliki gadis yang menghilang. Sisanya bukan Rueben. Forensik berpikir, Rueben masih memiliki rekan. Dia mengingat jenis DNA dari pembunuh sebenarnya yang menyebabkan kasus 10 tahun yang lalu yang diberikan kepala kepolisian kepadanya. Coba bandingkan sedikit. Tak berduga. 2 sampel DNA cocok. Sepertinya rekan ada di belakang Rueben. Itulah pembunuh sebenarnya tahun itu. Forensik segera mengatur pemeriksaan. Mencari semua orang pernah ke rumah sakit pada hari itu. Kemudian kumpulkan DNA, memeriksa setiap orang satu persatu. Ingin mencari pembunuh yang sebenarnya. Tapi dia menganalisis setengah hari. Pada akhirnya hanya satu hasil. Tidak ada DNA apapun cocok. Jadi apa yang terjadi? Saat forensik berkumpul hasilnya. Satu infor yang lain datang. Rueben sudah ditangkap. Di ruang interogasi. Rueben dengan mental tidak stabil. Dia selalu berkata bahwa Satang ialah seorang yang memerintahkannya buat. Mungkin Neropati telah kembali. Tapi dia sudah mengaku. Polisi menahannya sementara di rumah sakit jiwa. Ketika forensik membaca tulisan tentang interogasi. Rasa agak aneh. Selama interogasi. Kepala Rueben selalu cenderung. Dia berpikir mungkin pendengaran Rueben tidak bagus. Rueben saat itu pasti harus pakai alat bantu dengar. Tapi alat bantu dengar masih mirip Bluetooth. Forensik pikir bahwa ada seorang mengirimkan sinyal melalui alat bantu dengar. Menipu Rueben bahwa Satang sudah memerintahkannya. Mereka datang ke tempat penahanan Rueben dengan cepat. Takut si pembunuh akan mengendalikannya lagi. Kasihan, semuanya sudah terlambat. Rueben sudah bunuh diri. Forensik segera meminta asistennya untuk memeriksa kamera. Saat kasus terjadi, ada seorang yang tersangka muncul gak? Pada malam, forensik mendapat menelepon. Asistennya berkata saat kasus terjadi, ada mobil berbiru diparkir dekat rumah sakit. Tampaknya pada saat yang sama ketika Rueben bunuh diri. Mobil baru pergi. Saat ini, forensik berada di rumahnya. Dia baru melihat. Astaga, ketemu hantu aja. Ada mobil berbiru diparkir depan pagar rumahnya. Dia ke sana untuk mengecek. Di dalam gak ada orang. Di samping tiba-tiba muncul seorang pria. Satu pukulan membuat forensik pingsan. Lihat dengan jelas. Ini bukan sopir kepala kepolisian kan? Ketika forensik bangun lagi. Si sopir berdiri di depannya. Kesini. Si sopir tak disembunyikan lagi. Sejak dia ditangkap oleh polisi. Kehidupannya sudah dihancurkan. Dia tidak berkomitmen menjadi sopir yang kecil sepanjang hidupnya. Jadi ingin balas dendam polisi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan video. Gambar video yang direkam adalah gadis kecil yang menghilang. Rueben antar gadis kecil itu yang hilang ke hutan. Saat ini, wajah forensik berubah. Karena dalam adegan, setelah Rueben membawa gadis itu masuk mobil. Bukan dia yang mendorong gadis itu. Yang merupakan seseorang yang sangat akrab dengan forensik. Cucu dia. Putri polisi wanita.
Sopir berkata. Tahun itu, polisi wanita itu sudah ditangkapnya. Seorang untuknya balas dendam ialah polisi wanita. Tahun-tahun yang lalu, dia sudah berencana untuk menculik putri seorang polisi wanita. Membuatkan polisi wanita dan suaminya terjadi perceraian. Setelah itu, meskipun biarkan putrinya keluar, tapi pikirannya segera direformasi. Sudah menjadi instrumennya. Membuat putri polisi wanita itu menjadi penjahat. Ini cara untuknya balas dendam. Dengar sampai sini, forensik marah. Dia menendang sopir dan jatuh ke belakang. Kedimuan, dia memakai kaca untuk potong tali yang mengikat kedua tangan. Lalu dengan kakinya menendang sopir itu. Tendangkan keluar pintu. Forensik juga ikut keluar. Ingin pertanyaan posisi cucunya. Dimanapun tiba-tiba ada seorang menembak pistol. Tembak sopir sampai mati. Ada juga seorang misterius di belakangnya. Forensik cepat dikejar. Seorang misterius mengemudi mobil untuk melarikan diri. Seorang duduk di dalam mobil ialah pembunuh yang sebenarnya. Kekuatan manusia gak dibanding dengan kecepatan mobil. Sangat cepat, kehilangan jejak. Saat ini, dia menyadari ada mobil yang lain diparkir di sisi jalan. Dia gak pikir sudah mengemudi untuk mengejarnya. Tapi di setengah jalan, dia sudah dihentikan oleh polisi. Ternyata, pagi ini, ada anak menghilang lagi. Tapi kali ini HP di tubuhnya tak diambil. Dari penentuan posisi, polisi tahu ialah mobil yang forensik mengemudi. Memeriksa bagasi mobil. Anak itu memang di dalamnya. Forensik segera tahu bahwa dia terjebak. Sekarang dia tak bisa ditangkap. Jadi dia langsung melarikan diri. Di dalam mobil yang berhenti, polisi menemukan seorang anak berbaring di bagasi mobil. Inilah gadis kecil satu-satunya di kasus dekat ini yang ditemukan. Tapi forensik tahu bahwa inilah jebakan yang sengaja dipasang oleh si pembunuh. Ingin dia dan sopir tahun itu disalahpahami sebagai pembunuh. Dia gak cukup waktu untuk pikir. Langsung mengemudi mobil untuk melarikan diri. Kedimuan melalui kepala kepolisian. Panggil polisi wanita datang. Ketika forensik membuka video yang direkam di telepon sopir itu, polisi wanita mengetahui yang sebenarnya, itu benar-benar berantakan. Putrinya benar-benar tidak berada di manapun. Untunglah, forensik melalui penentuan posisi di telepon sopir. Ditahu bahwa selebum sopir menculiknya, sudah tinggal yang lama di hutan. Dia pikir putri polisi wanita juga ada di sana. Tentu saja begitu. Ketika polisi wanita mengantar mantan suaminya ke daerah itu, sebenarnya, dia sudah menemukan kamar di bawah tanah. Putri polisi wanita itu terkunci di dalam. Di adegan yang lain, forensik ketemu dengan dokter psikolog yang memberikan petunjuk paling awal. Berkata bahwa dia minta bantuan dari dokter. Tapi baru ke mobil, forensik telah dikunci mobil. Kedimuan berkata bahwa, Anda ialah pembunuh yang menyebabkan kasus 10 tahun yang lalu. Dokter tak mengerti, berkata dia minum salah obat kan. Analisis forensik dimulai lagi. Ternyata belum lama ini, mereka sudah menemukan 5 kerangka di sebelah danau air. 4 kerangka ialah anak-anak. Mungkin korban yang 10 tahun lalu belum ditemukan. Tapi di kerangka dewasa yang tersisa, forensik lihat ada dikit belum benar. Di atasnya ada tanah merah bukan tanah di tempat ini. Mengecek asal dari tanah merah itu. Dan tahu bahwa itulah tanah khusus di kampung dokter. Dia terus menyelidiki. Diperiksa bertahun-tahun yang lalu. Di sana juga ada orang menghilang. Seorang itu ialah ayah dokter. Dengar sampai sini, dokter tahu dirinya tak bisa tersembunyi lagi. Akhirnya, dia sudah bilang semuanya. Tidak kesalahan, dia ialah Alphonse yang sesat sudah cerita di awal. Setelah kubur mayatnya, dia pikir dia bisa kembali kehidupan yang damai. Tapi mungkin obsesi masa kecilnya terlalu besar. Kedimuan istrinya mati karena kelahiran susah. Dia juga didiagnosis menderita kanker. Penyakit menyiksanya. Dia mengingatlah semua hal yang dilakukan ayahnya padanya. Pikiran sejak kecil ialah warna gelap. Ketika kelihatan anak-anak bahagia, dia secara tidak sadar merasa jijik. Para kasus pencurian kedimuan pembunuhan itu. Karena dia ingin menebus masa lalu yang kelam di dalam hatinya. Tapi seorang gak sukai dengan anak-anak yang bahagia sepertinya. Sangat sayangi putranya. Selalu membuat apa yang lebih baik kepada anaknya. Tapi kertas tidak bisa membungkus api. Saat keluar dengan putranya, mereka ketemu dengan pos pemeriksaan polisi. Dalam mobilnya masih ada anak yang diculik.
Dokter khawatir dan melari dengan cepat. Membawa anak itu masuki ke bus sekolah. Tapi dia tak tahu bahwa kepanikan dokter terlihat oleh anaknya. Sampai putranya melihat berita sopir bus sudah ditangkap di TV. Akhirnya dia tahu bahwa ayahnya ialah pembunuh. Sekaligus, dia juga ke kamar rahasia yang ayahnya gak izinnya masuk. Dia menyelinap ke kamar. Tapi dia sepertinya telah melihat neraka. Ketika dia takut dan lari keluar, ketemu dengan ayahnya yang sedang mencarinya. Anak itu takut dan terus mundur. Tidak hati-hati menginjak botol di lantai. Dia jatuh dari lantai. Kematian putranya buat dokter putus asa. Lebih bagus, dokter menemukan sumsum yang cocok untuknya. Menyembuhkan kankernya. Saat dia sudah sembuh dan keluar rumah sakit, di hatinya hanya ingin membalas dendam. Setelah itu, penculikan putri seorang polisi wanita. Cuci otak Rueben untuk membantunya. Dan ini juga rencananya. Insiden itu akhirnya terungkap. Tapi si dokter tak menyerah. Dia mengeluarkan pisau yang tersembunyi. Langsung menyerang ke forensik. 2 orang berkelahi dengan sengit di dalam mobil. Akhirnya kecelakaan itu terjadi. Dokter langsung bertebang keluar mobil. Mati di tempat. Semuanya sudah selesai. Kedimuan. Polisi interogasi forensik. Setelah tahu dokter ialah pembunuh, kenapa Anda tidak memberitahu ke polisi dulu? Forensik menjawab. Dia naik ke mobil baru tahu aja. Apakah ini yang benar? Kembali 1 detik sebelum tabrakan terjadi. Laku terakhir dari forensik. Inilah membuka sabuk pengaman dokter. Inilah menyebab mati dari dokter. Kenapa dia harus melakukan begitu? Jangan lupa, putri polisi wanita juga rekan. Ketika si dokter ditangkap, putri polisi wanita juga tak bisa melarikan diri. Dia gak mau terpisah keluarga yang susah untuk kembali bersatu. Oleh karena itu, inilah insiden yang tidak terduga. Membunuh si dokter. Membantu orang yang tidak bersalah lolos dari cengkeraman iblis. Buat penjahat yang jijik itu mendapat pembalasan. Itulah keadilan yang sebenarnya.